Jadi kami sampaikan bahwa di Kota Padang saat ini ada 123 optik yang masuk ke akun kita di Dinas Kesehatan Kota Padang. Jadi dari 123 optik tersebut 57 optik sudah sesuai dengan standar dari pengawasan dan pembinaan yang sudah kita lakukan ke lapangan. Kemudian ada 66 lagi yang merupakan tanggung jawab kita bersama untuk melakukan visitasi dan pembinaan juga pengawasan ke lapangan. Itu yang kami sampaikan. Kemudian kita suka dengan temanya karena kita butuh standar dengan optik yang mempunyai izin. Jadi kita sampaikan dasar hukumnya dulu. Jadi dasar hukumnya dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko. Jadi ini juga sekaligus informasi kepada masyarakat perorangan maupun CP yang akan mengurus perizinan optikal ini, bahwa klasifikasi risiko untuk perizinan itu adalah menengah rendah. Jadi untuk menengah rendah, tata cara pengurusan izinnya adalah melalui aplikasi OSS dari DPMPTSP. Jadi perorangan dan CP silahkan memasukkan semua persyaratan ke aplikasi OSS, kemudian nanti izinnya akan dikeluarkan oleh DPMPTSP. Kemudian izin tersebut akan masuk ke akun Dinas Kesehatan Kota Padang, di mana kita tahu berapa jumlah optik sekarang yang ada di Kota Padang. Kemudian apa yang harus kita lakukan sesudah kita tahu berapa jumlah optik? Otomatis kita membentuk tim, alhamdulillah dari Gapopin, kemudian dari Dinas DPMPTSP maupun tim kita dari Dinas Kesehatan bersama-sama kita turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, karena kita tahu tidak akan mungkin selesai oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Harus ada kolaborasi antara kita bersama bagaimana sistem pengawasan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar. Kemudian kita turun ke lapangan melakukan visitasi. Di sana kita lihat standarnya apa sih. Ternyata optikal itu standarnya untuk SDM-nya harus punya penanggung jawab dari RO yang mempunyai SIP, surat izin praktek. Itu wajib satu optikal, satu penanggung jawab yang punya standar SIP-nya. Kemudian selain SDM, kita lihat juga standar dari optik tersebut. Jadi kita mulai dari area pelayanan. Nah, dari area pelayanan kita lihat apakah mempunyai ruang tunggu, kemudian mempunyai administrasi, kita cek. Kemudian kita lihat ke area pelayanan, apakah punya ruangan refraksi, punya ruangan optisi. Makanya untuk standar alat itu saya pikir yang paling kompeten itu, yang paling paham itu dari Gapopin. Makanya kita selalu berkolaborasi dengan organisasi profesi maupun dari DPMPTSP. Kita lihat apakah sesuai standar, kita buatkan checklistnya. Kemudian tidak itu saja, pencahayaannya penting, karena mungkin nanti Bu Dokter spesialis mata lebih paham lagi bahwa kita lihat kondisi ruangan pencahayaannya sesuai standar, peralatannya sesuai standar. Kalau memang sesuai dengan standar yang berlaku, maka kita nyatakan bahwa optikal itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Itu mungkin gambaran yang kita laksanakan supaya apa? Harapan kita dengan bersama-sama kita melihat standar dari optikal itu, bersama-sama juga kita melindungi masyarakat kita dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan pelayanan kesehatan yang berlaku. Betul. Itu apalagi mata ini memang hal yang sangat penting. Kalau mata udah kena, wah susah. Cesa pribadi aja nih kalau nggak pakai kacamata, waduh, nggak pakai softland udah pusing, ini nggak kelihatan, blur semua ya Bu Dokter ya. Jadi kalau dari pandangan Bu Dokter nih, sepenting apa sih standarisasi ini dalam sebuah optik, dan seperti apa sebenarnya, karena ini menjadi edukasi juga ya bagi masyarakat ya Bu Dokter ya. Seperti apa optik yang harusnya kita pilih dan seperti apa standarisasi dalam sebuah optik kacamata itu sebenarnya Bu Dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau untuk standar optik tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kita sebagai dokter biasanya kan akan memberikan resep yang setelah kita periksa pasiennya, dan otomatis nanti itu akan dibikin kacamatanya di optik.
Kalaupun memang ada layanannya pemeriksaan mata yang dilakukan oleh refraksionisnya sendiri, itu memang mempunyai refraksionis yang harus handal dan mempunyai terakreditasi dari pendidikannya, kemudian memang mempunyai SIP. Artinya SIP ini penting. Ketika dia sudah tamat, dia baru bisa mengurus SIP kan. Otomatis yang kita harapkan optik itu standarnya mempunyai refraksionis yang sudah punya SIP yang sudah terakreditasi. Karena apa? Karena kalau mereka melakukan pemeriksaan, apalagi sekarang dengan BPJS kan juga cukup banyak. Dulu-dulu tuh kan memang dianjurkan pemeriksaannya kepada optik saja. Nah, standarnya mereka seperti itu kita harapkan memberikan menghasilkan hasil kacamatanya yang akurat dan baik. Karena efeknya kalau dari segi kesehatan, kalau dia memberikan kacamata yang tidak sesuai, maka itu akan mempengaruhi untuk mata tersebut. Kadang-kadang bisa hasilnya bisa lebih over atau under, itu akan mempengaruhi ketegangan otot mata. Kadang-kadang kalau ada saatnya menyebabkan ketegangan otot mata, kadang-kadang nanti hasilnya kalau dia periksa, nah itu akan lebih memberikan hasil yang berlebih. Sehingga artinya nanti ketika dia pakai kacamata, matanya lelah, resikonya adalah penambahan kacamatanya itu akan lebih tinggi daripada yang artinya hasil yang didapatkan tidak akurat akan mempengaruhi progresivitas untuk kacamata yang dipakai seseorang. Jadi untuk standar ruangan pun memang harus, dimana seperti tadi disampaikan syarat-syarat untuk gapopin juga harus ada pencahayaan. Karena cahaya itu akan mempengaruhi yang namanya ukuran pupil. Orang-orang mata kita yang di tengah itu kita bilang pupil. Pupil itu bisa kalau dengan cahaya lebih banyak dia akan mengecil, cahaya kurang dia lebih besar. Nah itu juga akan mempengaruhi hasil. Kalau dia bisa lebih kabur dan bisa lebih tajam, akhirnya tidak akan memberikan hasil. Jadi standar-standar itu kalau kita dari segi kesehatan penuhi ruangan yang sesuai dengan standar, berikan SDM-nya yang mempunyai kemampuan yang baik, yang mempunyai izin dan yang terakreditasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, jadi ternyata sebenarnya hal ini nih benar-benar harus diedukasi kepada masyarakat ya Bu Dokter. Karena sekarang kita lihat benar ya Bu Kadis, bahkan ada beberapa optik yang sudah banyak sekali dan di online pun juga banyak yang tidak ada izinnya gitu. Jadi yang hanya meraih keuntungan saja tanpa memikirkan bagaimana keadaan pasien gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi hal penting yang harus kita lihat. Nah, bersyukurnya saat ini kita memang sudah ada asosiasi dari Gapopin juga ya Pak ya, untuk melihat dan juga dari 123 optik nih kata Bu Kadis tadi nih Pak. Ini dari 123 optik ini apakah rata-rata di sini sudah ada izin sejauh ini nih Pak? Terima kasih Ibu. Tadi 123 itu optik data yang masuk ke Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang. Kita yang baru bergabung di Gapopin Sumatera Barat ya, kebetulan saya ketua Gapopin Sumatera Barat, itu sebanyak 116 optik se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat. Nah, optik yang bergabung ke Gapopin itu harus melengkapi izinnya semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis, mereka harus punya NIB, harus punya sertifikat standar. Jadi dulu itu namanya surat izin penyelenggaraan optik gitu. Nah sekarang sudah sertifikat standar ya Bu Kadis. Iya benar. Terus harus memiliki SIP, tenaga penanggung jawabnya. Jadi dulu mungkin ada nih sewa ijazah bahasanya, kan gitu ya Bu ya, zaman dulu kali ya. Tapi kita di Gapopin memastikan benar-benar asli ada tenaga refraksinya di situ. Optometris sekarang Bu, bukan jadi dulu ya optometris. Jadi ada tenaga optometrisnya yang standby untuk melakukan tindakan refraksi.